Inilah kehebatan dan spesifikasi elang hitam, drone buatan asli Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, doktrin militer dan literatur dunia tentang perang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Untuk meminimalisir resiko jatuhnya korban tentara yang bisa menjadi kerugian yang sangat besar, akhir-akhir ini pengerahan drone bersenjata dalam perang mulai menjadi doktrin militer baru di dunia. Berkaca pada keberhasilan operasi Turki di Suriah, di mana Turki secara intensif melakukan perang dengan mengerahkan banyak drone tempur dan alat peperangan elektronik, berhasil mengubah peta peperangan. Drone bersenjata Anka dan Bayraktar TB2 berhasil menimbulkan kerugian yang signifikan di pihak Suriah. Hebatnya lagi, hampir semua drone dan alat peperangan elektronik Turki adalah buatan dalam negeri Turki itu sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Dilansir dari laman kompas.com, dengan luasnya wilayah dan besarnya ancaman yang dihadapi, membuat Indonesia harus bisa segera mandiri, merancang dan memproduksi pesawat udara nirawak. Kemandirian itu penting, bukan hanya untuk menghindari potensi sabotase asing dalam komunikasi data selama pengoperasian pesawat nirawak, melainkan juga demi ketahanan negara. Untuk itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pertahanan menginisiasi pembuatan pesawat nirawak yang mampu terbang di ketinggian menengah dan terbang lama, atau biasa disebut Medium Altitude Long Endurance, biasa disingkat MALE, pada tahun 2015. Pesawat nirawak ini bernama Elang Hitam. Proyek ini dikerjakan konsorsium yang terdiri atas 7 lembaga yang dimulai pada tahun 2017. Ketujuh lembaga yang terlibat, selain Balitbang Kemenhan, adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, Direktorat Jenderal Potensi dan Pertahanan Ditjen Pothan Kemenhan, dan Institut Teknologi Bandung. Sementara industri dalam negeri yang terlibat adalah PT Dirgantara Indonesia, PTDI, dan PT Land Industri. Elang Hitam dirancang dengan teknologi tinggi disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Udara sebagai pengguna. Pesawat nirawak ini didesain untuk melakukan patroli wilayah, seperti memantau perbatasan atau mengawasi lautan dari pencurian ikan. Pesawat juga dilengkapi dengan senjata sehingga bisa melakukan tindakan awal bagi pelanggar hukum dan kedaulatan negara. Elang Hitam mampu terbang di atas ketinggian 4,5 sampai dengan 9,2 km di atas permukaan laut, dilengkapi dengan sensor canggih untuk menghindari tabrakan dengan pesawat lain, untuk mengukur kecepatan, ketinggian, maupun kemiringan pesawat. Elang Hitam juga dirancang mampu terbang lama, atau biasa disebut long endurance, selama 24-30 jam. Pesawat didesain memiliki waktu terbang optimal 24 jam, sedangkan 6 jam sisanya untuk mengantisipasi jika pesawat membutuhkan waktu terbang tambahan akibat adanya persoalan tertentu. Bahan bakar yang digunakan adalah Aftur. Elang Hitam memiliki sistem kendali terbang, atau biasa disebut Flight Control System, disingkat FCS, yang sangat mumpuni. FCS adalah otak pesawat yang mengatur supaya pesawat bisa lepas landas dan mendarat secara mandiri dalam berbagai kondisi landasan pacu. Dengan FCS, Elang Hitam bisa mengikuti jalur terbang yang telah ditentukan dan melakukan sejumlah tindakan termasuk saat terjadi kondisi darurat. Untuk tahap awal, FCS menggunakan produk buatan luar negeri. Namun, saat ini, LAPAN bersama PT Land Industri sedang merancang FCS sendiri yang akan digunakan pada produksi Elang Hitam berikutnya. PT Land Industri juga membuat sistem kendali di darat, atau biasa disebut Ground Control System, yang akan memandu pergerakan pesawat. Untuk sistem persenjataan dan pengintaian, Elang Hitam dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi yang bisa bekerja siang dan malam, serta radar bukaan sintetis, atau biasa disebut Synthetic Aperture Radar, dan 2 jenis pilihan senjata, yaitu roket yang dikendalikan dan bom pintar atau smart bomb. Pesawat dirancang setidaknya mampu membawa 4 roket yang masing-masing memiliki berat 30-40 kg, yang dilengkapi dengan sistem pemandu laser agar bisa mencapai target dengan tepat. Elang Hitam terdiri dari 3 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama digunakan untuk uji pengembangan dan penelitian, dan yang kedua digunakan oleh TNI sebagai pesawat militer yang membawa senjata, atau biasa disebut Unmanned Combat Aerial Vehicle, atau biasa disingkat UCAV, dan yang ketiga untuk keperluan sipil, misalnya untuk pemetaan atau pemantauan wilayah bencana. Elang Hitam pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tanggal 30 Desember 2019 di hanggar PTDI di Bandung, Jawa Barat. Menurut rencana, pesawat ini akan terbang perdana pada akhir tahun 2020.
Semoga saja semua rencana dan pengembangan pesawat nirawak atau drone elang hitam ini bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel Sahabat 62.